Oke, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran PJOK tentang kebugaran jasmani. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi kali ini itu masih sama, yaitu kebugaran jasmani. Nah, karena kemarin itu udah Mister jelasin dari pertama sampai akhir. Nah, di sini Mister akan mereviewnya kembali supaya kalian tidak lupa apa sih kebugaran jasmani itu. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta merta mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Itu adalah kebugaran jasmani. Jadi di sini itu dia masih mempunyai cadangan tenaga dan tidak merasakan kelelahan pada saat latihannya. Jadi pada saat latihan dia selesai latihannya itu, nah dia masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan kebugaran jasmani. Terus ada manfaatnya. Nah, berikut adalah manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani. Pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Nah, kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Tiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara cepat. Empat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. 5. Mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas. 6. Mencegah penyakit jantung. 7. Menurunkan tekanan darah tinggi. 8. Mengatasi depresi. 9. Meningkatkan energi. 10. Terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. 11. Meningkatkan daya tahan tubuh. 12. Meningkatkan kelenturan persendian. 13. Meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. 14. Meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. 15. Mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Nah, dari 15 berikut itu yang Mister pilih. Tapi manfaatnya itu sebenarnya ada begitu banyak untuk kebugaran jasmani ini. Nah, tapi ini hanya beberapa saja yang Mister sebutkan di sini. Jadi ini adalah garis besarnya dari manfaat kebugaran jasmani tersebut. Nah, terus lanjut kita. Nah, di sini ada unsur-unsurnya. Nah, dari unsur-unsur kebugaran jasmani itu diantaranya yaitu ada kekuatan. Nah, terus ada daya tahan. Terus ada kecepatan, ada daya otot, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Nah, itu ada beberapa unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Nah, seperti yang Mister jelaskan di minggu kemarin. Nah, kekuatan itu berarti kan kekuatan. Jadi misalkan mengangkat beban itu dinamakan dengan kekuatan. Terus untuk daya tahan itu dalam jangka waktu yang lama untuk daya tahan. Jadi orang kuat belum tentu daya tahannya kuat juga. Nah, terus ada daya otot. Nah, daya otot itu jadi daya otot kalian itu akan membesar. Jadi nanti power yang akan diberikan itu akan besar. Terus kecepatan. Nah, kecepatan di sini adalah speed. Ya, kecepatan itu speed. Jadi cepat gitu. Misalkan lari 100 meter, 800 meter, 200 meter dan seterusnya. Nah, daya lentur. Nah, daya lentur ini biasanya dipakai untuk
tubuh kita di bagian persendian. Jadi misalkan seperti mencium mencium lutut. Nah, di situ tulang pinggang akan diuji kelenturannya. Terus ada kelincahan. Nah, kelincahan itu beda ya dengan speed. Nah, lincah itu dia itu bisa bergerak dari sisi misalkan kanan kiri, depan belakang itu dengan cepat. Tapi kalau cepat itu cuma dari belakang ke depan. Nah, itu. Terus koordinasi. Nah, koordinasi itu antara tangan, kaki dengan otak. Nah, di situ pun akan diperhitungkan juga untuk koordinasi ini. Jadi antara otak kanan, otak kiri itu sinkron atau tidak. Nah, seperti itu. Terus ada keseimbangan atau balance. Jadi seimbang. Misalkan kalian mengangkat satu kaki kalian, kaki kanan yang diangkat, kaki kiri bisa menopangnya. Nah, belum tentu nanti kaki kiri yang diangkat kalian bisa menopangnya juga. Biasanya kan goyang-goyang lah seperti itu. Terus ketepatan atau akurasi. Jadi tepat, misalkan membidik sasaran, yaitu namanya kan ketepatan. Terus reaksi atau refleks. Nah, di sini refleks ya. Bisa juga refleks disebutnya. Terus lanjut. Di sini ada tujuannya. Tujuan kebugaran jasmani, demi meningkatkan kebugaran jasmani kamu harus melakukan latihan yang teratur. Adapun fungsi dan tujuan kebugaran jasmani: meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan fungsi jantung, meningkatkan komponen kelenturan, stamina dan kecepatan, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. 5. Bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. 7. Merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Nah, itu adalah tujuan kebugaran jasmani. Nah, ini adalah tujuan-tujuannya. Nah, di sini ada bentuk aktivitas. Ada bentuk-bentuk aktivitasnya. Nah, aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan itu dibagi menjadi 5. Ada kekuatan otot perut, otot kedua lengan, otot punggung, otot lengan, dan tungkai. Nah, itu cara-caranya berbeda. Kalau otot perut dia menggunakannya biasanya dengan cara sit up. Kalau otot perut biasanya olahraganya itu sit up. Terus aktivitas kekuatan otot lengan, kedua lengan. Nah, kedua lengan ini biasanya dengan cara push up. Terus untuk otot punggung biasanya kita memakainya adalah back up. Bisa dilihat di buku kalian nanti. Back up itu seperti apa? Gitu kan, yang seperti Mister jelaskan kemarin. Kalau misalkan sit up kita posisinya kan telentang. Nah, kalau back up kita posisinya tengkurap. Nah, terus kekuatan otot lengan. Nah, kekuatan otot lengan di sini itu hampir sama dengan push up, tapi latihannya itu dengan pull up. Nah, otot lengan dan kedua lengan itu berbeda ya. Nah, terus ada kekuatan otot tungkai. Nah, otot tungkai ini biasanya makanya itu adalah naik turun kursi atau bisa juga tangga. Terus nomor 2, aktivitas daya tahan otot. Di sini ada daya tahan otot lengan dan bahu. Nah, terus aktivitas daya tahan otot tungkai. Terus daya tahan otot lengan berpasangan. Terus daya tahan otot lengan. Nah, itu bagaimana sih cara pelaksanaannya? Jadi aktivitasnya itu apa saja yang dipakai pada saat melakukan. Nah,
Di sini ada daya tahan otot lengan dan bahu. Daya tahan otot lengan dan bahu. Nah, untuk daya tahan otot lengan dan bahu itu biasanya yang digunakan adalah, kalau biasanya itu disebut dengan becak-becakan atau traktor biasanya juga. Jadi itu posisi orang pertama itu berada di posisi push up. Nah, terus nanti orang kedua itu memegang kaki dari orang pertama tadi. Nah, di situ dia akan berjalan. Nah, terus ada juga di sini otot tungkai. Nah, otot tungkai itu biasanya diperagakan atau misalkan dilakukan aktivitasnya itu biasanya adalah bisa juga dengan split squat jump. Jadi squat jump, jadi dia posisinya jongkok, terus tangan berada di atas kepala, jadi megangin kepala. Nah, terus posisi kaki kanan di depan, yang kiri di belakang, posisinya jongkok ya tapi. Nah, terus melompat ke atas. Nah, itu cara pembelajaran otot tungkai. Terus yang ketiga, otot lengan berpasangan. Nah, biasanya itu adalah dengan tarik menarik. Bisa langsung tak pakai tangan atau juga bisa juga memakai peralatan yang lain, misalkan dengan tali atau yang lainnya. Nah, terus ini daya tahan otot lengan dengan naik palang. Nah, biasanya ini dengan pull up ya. Pull up atau sisi tangannya kebalik. Jadi menghadapnya ke kita tangannya. Oke, kita lanjut. Nah, terus di sini ada aktivitas daya tahan jantung dan paru-paru. Latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan rutin sehari-hari. Terus nomor 6, itu ada aktivitas kelenturan. Nah, di sini ada manfaatnya aktivitas kelenturan. Terus ada bentuk-bentuk aktivitas kelenturan. Aktivitas peregangan dinamis dan statis. Jadi seperti yang Mister katakan di minggu-minggu kemarin, di sini manfaatnya itu adalah memudahkan gerakan, terutama pada otot atau persendian. Aktivitas pembelajaran kelenturan atau fleksibilitas bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa. Itu adalah manfaat dari kelenturan. Terus bentuknya seperti apa? Itu latihannya dengan peregangan. Ada peregangan dinamis dan ada peregangan statis. Nah, peregangan dinamis itu ya seperti pemanasan. Namanya aja peregangan, itu adalah pemanasan. Nah, dinamis dan statis. Nah, seperti yang Mister jelaskan seperti yang minggu-minggu sebelumnya, di sini ada dinamis dan statis. Dinamis itu bentuk latihan peregangannya bisa juga dari otot lengan, bahu, leher, pinggang, dan tungkai. Jadi dari atas sampai bawah itu pun bisa. Nah, terus untuk peregangan statis itu dari mulai siku, bahu, leher, pinggang, tungkai, dan latihan kelenturan yang lainnya. Nah, perbedaannya kalau dinamis itu bergerak, statis itu tidak. Oke, itu aja yang bisa Mister ulas lagi untuk minggu ini. Jadi nanti videonya bisa kalian screenshot
Bisa juga kalian mau tulis lagi juga nggak apa-apa, tetapi itu di buku juga ada. Tapi kalau untuk pembelajaran di screenshot aja tidak apa-apa. Oke, sekian dari Mister. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.